Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah, di mana Allah masih memberikan kesehatan, maunah, hidayah kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa lagi di dalam rangka belajar dan mengajar pelajaran hadis di kelas 7 Pondok Pesantren Nurul Huda. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya atau hadis yang akan dipelajari hari ini adalah hadis yang keempat, dibuka halaman 18. Saya yakin kalian sudah punya semua hadisnya. Nanti yang nggak punya masih belum ngambil. Anak-anakku sekalian, di dalam hadis yang keempat ini menjelaskan tentang kejadian manusia. Proses kejadian manusia. Al-hadisur rabi, hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diceritakan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau semua. Qala, katanya Abi Abdurrahman atau Abdullah, haddatsana, menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis keempat, nak, hadisnya hadis keempat dibuka. Beda halamannya, beda, tergantung kitab kalian. Intinya hadis keempat. Katanya Abdullah, Rasulullah pernah bercerita kepada kami, wa huwa as-shadiqul masdur, sedangkan Rasulullah orang yang jujur, orang yang cerdas, orang yang dibenarkan. Wa inna ahadakum, kata Rasulullah, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kita semua, kata Rasulullah, dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari berupa sperma. Nutfah itu artinya sperma. Ini kita ini, kata Rasulullah, ketika berada dalam rahim orang tua, yang pertama itu 40 hari berupa sperma. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian kita berada dalam rahim ibu kita setelah 40 hari berupa sperma, kemudian 40 hari selanjutnya berupa segumpalan darah. Summa yakunu mudghatan mislu dzalik. Kemudian kita berada dalam rahim orang tua setelah 40 hari kedua, kemudian 40 hari yang ketiga berupa daging, gumpalan daging. Alhamdulillah. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian setelah kita umur 120 hari, ketika kita berada dalam rahim orang tua umur 120 hari, yursalu ilaihil malaku, Allah mengirimkan malaikat kepada kita yang ada dalam rahim orang tua, fayunfahu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh. Malaikat meniupkan ruh itu abagabdraya, akhirnya bernafas. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat itu Allah memerintahkan melalui malaikat dengan membawa 4 kalimat. Yang pertama, bikat birizkihi. Yang pertama, Allah menyuruh malaikat untuk menulis rizkinya selama ada di dunia. Kemudian wa ajalihi, Allah menulis malaikat agar menulis
waktunya, berapa tahun berada di dunia, berapa hari berada di dunia. Ini ditulis. Kemudian wa amalihi. Kemudian perbuatannya disuruh tulis selama ketika kita masih berada dalam rahim orang tua. Wa sakiyun aw sa'idun. Termasuk orang bahagia atau orang yang celaka nanti ketika ada di dunia. Ini sudah dicatat oleh Allah melalui malaikat yang diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh dan menulis empat perkara ini, 4 kalimat ini. Yang pertama ditulis rezekinya, yang kedua ajalnya, matinya, yang ketiga perbuatannya, dan yang keempat adalah bahagia atau celaka. Fawallahilladzi la ilaha illa huwa ghairuhu. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadukum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian itu akan berbuat perbuatan ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab. Nah, hingga di antara kalian tidak ada penghalang antara surga kecuali 1 dira'. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk melaksanakan, untuk menulis pelajaran itu, untuk mencatat perbuatan itu. Begitu juga sebaliknya, kalau orang sudah dicatat masuk neraka, maka tidak ada penghalang antaranya dan neraka kecuali 1 dira'. Ya. Ini hadis keempat. Intinya hadis keempat ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia ketika manusia itu berada di dalam rahim orang tua, termasuk kita ini. Bagaimana dulu ketika kita berada di rahim orang tua? Bagaimana dulu kita prosesnya menjadi manusia? Hanya dari segumpalan. Ini Rasulullah yang menceritakan, as-sadiqul masduq. Rasulullah itu orang yang jujur, cerdas, pintar, dan selalu dibenarkan. Mengatakan manusia itu dikumpulkan di dalam rahim orang tuanya 40 hari berbentuk sperma. Kemudian 40 hari selanjutnya berbentuk gumpalan darah. Kemudian 40 selanjutnya adalah berbentuk daging. Berarti manusia itu 40 tambah 40, 80, 80 tambah 40, 120 hari. 120 hari setelah sperma sampai sampai 120 hari sudah berbentuk daging. Lah, ketika berbentuk daging, Allah mengutus malaikat untuk menulis. Yang pertama yang Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh. Ruh itu apa? Nafas jiwa. Nafas yang ditiupkan, yang keluar dari kita itu keluar, masuk ke dalam, keluar. Nah, ini adalah ruh. Setelah ditiupkan ruh, Allah suruh malaikat, ini bahasanya, tulis dia itu rizkinya banyak atau sedikit ketika ada di dunia. Nah, walaupun dikejar kemana-mana, kalau sudah rizkinya sudah dicatat pada waktu itu, makanya segitu yang dapat. Oleh karena itu ulama mengatakan kalau kalian sudah rizkinya sudah segitu, sudah rizki dari Allah sudah dicatat seperti itu, walaupun kamu cari ke ujung dunia yang didapat seperti itu. Sebaliknya orang yang sudah rizkinya banyak dicatat oleh Allah, menghindar dari rizki, menghindar dari pemberian Allah, tetap dikejar. Karena rizki yang Allah ciptakan kepada manusia itu sudah dicatat. Ya, sudah dicatat walaupun lari kemana. Oleh karena itu manusia tidak akan mati, tidak akan meninggal sebelum dia itu mendapatkan rizki yang sudah dicatat oleh malaikat ketika masih ada dalam rahim. Yang kedua adalah yang dicatat oleh malaikat adalah ajal, meninggalnya itu kapan, matinya itu kapan, hari apa, waktunya, jam berapa, itu sudah dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu kalau orang meninggal itu sudah ditentukan oleh Allah. Meninggal di rumah sakit, meninggal di atas sepeda, kecelakaan, itu sudah dicatat oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah yang dicatat amal, perbuatannya baik atau jelek, ahli maksiat atau ahli surga, ahli neraka atau ahli surga. Ini sudah dicatat oleh malaikat ketika kita berada dalam kandungan orang tua. Ya, apakah kerjaannya ke diskotik atau ke masjid, atau kerjaannya sering pengajian atau hanya dangdutan. Ini sudah dicatat oleh malaikat ketika berada dalam rahim. Dan yang keempat yang dicatat oleh malaikat adalah sakirun aw sa'idun, bahagia atau celaka. Di dunia apapun di akhirat, celaka atau
Kalau gitu Ustaz, ngapain kita berbuat ini kalau sudah dicatat masuk surga? Gak bisa gitu nak. Jangan ditelan mentah-mentah. Innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Kamu tahu tak matinya nanti masuk surga? Kamu tahu tak matinya masuk neraka? Kalian mengucapkan seperti itu sudah ditakdir oleh Allah. Ya, itu sudah semuanya termasuk yang dicatat oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu biasanya kalau ada orang yang hamil, nah, umur 4 bulan, umur 3 bulan, itu kan ada let pelet. Nah, ketika let pelet itu kadang dibacakan, itu let pelet itu aslinya kan selamatan, dan di dalam selamatan itu membacakan surat Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk, surat Yusuf. Biar apa? Biar anaknya nanti ketika tiupan malaikat itu sesuai dengan, kalau surat Yusuf berarti biar tampan seperti Nabi Yusuf, surat Maryam biar cantik seperti Siti Maryam, baca surat Waqiah biar banyak rezekinya. Itu adalah kepercayaan orang-orang Islam yang berada di Indonesia ini. Ya, untuk kali ini tugas yang keempat, hadis yang keempat ini adalah kalian hadis yang keempat ini tuliskan Arab dengan pelajaran imla kalian. Ya, mungkin itu saja. Yang hadis keempat ini ditulis Arabnya sesuai dengan metode imla yang kalian pelajari. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.